Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Pak Sosam malam. Kayaknya baru ketemu kita tadi. Iya, tadi saya ke tempat Pak Sosam dulu, beristirahat dulu begitu. Bapak Ibu sekalian, saya Teguh Juliawan, saya berapa kali pernah kesini juga dan saksi hidup bahwa apapun makanan yang dimasak di sana pasti enak ya. Waktu itu timbel ya, Mom ya, sama istri ikut makan waktu itu timbel pulang kebaktian apa. Wah, memang ngangenin gitu ya. Cuma saya nggak bisa dibungkus ya. Kode ya, kode. Enggak bercanda, Bapak Ibu bercanda. Saya udah kenyang, beneran udah kenyang ya. Bapak Ibu, kita mau bicara tentang komunikasi dengan Gen Z, Gen A lah. Kan kita kan udah nggak ini lagi ya. Maksudnya anak-anak kita udah gede, udah segala gitu. Bahkan ada yang udah punya cucu. Justru Gen Z, Gen A ini generasinya cucu-cucu anak kita kalau ngomong begitu ya. Atau generasi yang ada duduk di depan sini nih, terus agak lebih besar lagi dikit begitu. Nah Gen Z-nya juga masuk ke anak SMP, SMA-nya gitu. Nah ini peralihan sehingga ada beberapa sifat yang agak sulit. Kemarin ada yang baca berita nggak anak SMA di, lupa di mana, di yang ngerokok terus dipukul pas sekolahnya, yang protes satu sekolah. Panjang urusannya dramanya, gubernur diprotes lagi, wagub diprotes lagi gitu ya, sampai semuanya turun. Itulah yang terjadi. Saya kebetulan sebagai kepala sekolah, saya mengalami enggak cuma muridnya, gurunya. Pak, saya nggak masuk ya. Oh, sakit ya? Enggak Pak, emang kenapa? Saya lagi masuk rumah sakit jiwa dulu Pak. Hah? Kamu bercanda? Enggak Pak, saya lagi kena depresi. Ya seminggu katanya Pak, kata dokter. Ya udah seminggu, saya mau ngomong apa daripada datang ke sekolah depresi, sok kebayang nggak? Bapak Ibu, hal kayak gini bukan hal yang dulu sih bercandaan saya ya. Lu depresi zaman kita ya, boro-boro depresi ya. Main bola, kukunya nendang bola, kukunya sampai berdarah, main aja terus ya, nggak ada depresi kita mah ya. Tapi sekarang kesenggol dikit, buka CCTV semuanya, saya nggak terima anak saya, wah panjang urusannya Bapak Ibu. Nah itu sebabnya hari ini kita perlu belajar cara komunikasi dengan generasi-generasi yang ini ya. Kalau boleh jujur, kalau anak-anak kita besarnya di Rengas Dengklok, biasanya ke atasnya aman. Yang susah tuh yang udah di kota besar Bapak Ibu. Bandung juga udah termasuk nih, mulai banyak yang aneh-aneh. Tapi kalau di Rengas Dengklok saya lihat, tadi kan saya soalnya dari sekolah sama Pak Heru ya. Ini anak-anak saksi hidupnya ya, masih hidup ya anak-anak. Bapak Ibu 2 jam, kelas 1 sampai kelas 3 SD. Wah itu Bapak Ibu per 2 menit grab attention lagi, per 2 menit grab attention lagi. Pak Heru udah bilang, Pak yang ini Pak, yang ini Pak. Musik saya keluarin, lagu, gerak dan lagu, main game. 2 jam Bapak Ibu tuh keluar berapa game, kebayang nggak? Bapak Ibu kalau saya gituin hari ini mah pasti bakal capek. Mereka mah nggak ada habisnya tenaganya ya. Belum lagi saya nyampe rumah Pak Sosam, disodorin ular. Wah itu mah ya. Ini pulang saya akan bahas dengan istri saya. Baik, Bapak Ibu, kita punya dasarnya dari Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Kenapa begitu? Karena ada anak muda yang dididiknya gini, duduk sama bapaknya. Nah, bapak itu, papa itu, waktu masih muda seumur kamu, saya minum alkohol sembunyi-sembunyi dari papi, dari engkong. Sekarang kamu nggak usah sembunyi-sembunyi, ayo kita minum bareng-bareng. Bareng kan minumnya kan? Ceritanya nih anak masuk sekolah, di grup WA temennya, keluar WA-nya beredar. Lu mau nggak nih gue punya wine botol baru dari sini, belum dibuka botolnya, siapa yang mau pesen? Open PO, baru datang nanti dari Australia. Gitu, open PO wine, open PO sama minuman-minuman alkohol. Kenapa? Saya panggil kan, kenapa? Lah sama papa boleh kok. Terus mau ngomong apa sekolah, bener nggak? Saya putar otak di situ, putar otak gimana caranya. Ngelarang tapi bapaknya bolehin, ya kan? Nggak dilarang, masa sekolah jadi tempat peredaran miras, kan nggak lucu juga, betul nggak? Akhirnya saya tegur gini, nah yang nggak boleh itu adalah mengkonsumsi miras ya tidak pada usianya.
Artinya harus ada yang mendampingi, itu harus ada yang bertanggung jawab. Saya ngomongin berusaha legal dulu nih ya, supaya nggak nyenggol bapaknya. Karena saya nggak tahu bapaknya siapa. Kalau bapaknya udah jualan miras, pasti koneksinya gede. Nah itu aja logika saya mah ya. Nggak perlu orang pinter untuk melihat itu, pokoknya hati-hati aja gitu. Nah terus saya bilang gini, selama saya jadi kepala sekolahnya, saya larang untuk menggunakan komunitas sekolah untuk bertransaksi ya. Di luar itu, papa kamu jauh lebih mengerti keadaannya. Saya tidak berani masuk ke ranah keluarga karena itu sangat saya hormati. Tapi kalau udah di sekolah, saya punya tanggung jawab. Begitu ya nak? Oke pak, saya ngerti. Bapak mau pesan juga nggak? Gitu terakhirnya. Ya, itu di Bandung tuh ada tuh, di daerah Lembang Dago tuh ada buka wine and apa gitu. Nah ada tuh tempatnya, saya nggak perlu tunjukin. Itu muridnya. Nah komunikasi sebagai kepala sekolah ke murid-murid yang kayak gitu teh udah terjadi Bapak Ibu. Udah terjadi. Jadi value yang salah di rumah dibawa ke sekolah seperti value yang benar. Pergi liburan, pas lagi jam ujian UTS, ujian tengah semester. Kenapa? Karena tiketnya murah pak. Pergilah ke Jepang seminggu. Ya enggak, saya nggak teken. Saya nggak teken, bapaknya datang, ibunya datang. Saya udah beli jauh-jauh hari, bapak mau ganti tiket saya? Gitu. Buat kita nggak masuk akal ya, buat generasi kita nih. Tapi buat generasi yang baru, yang gitu-gitu tuh banyak Bapak Ibu, banyak, saya nggak bilang 1-2. Nah itu sebabnya kita perlu mengerti komunikasi. Kenapa? Karena ada jalan yang tidak patut diajarkan. Lah Alkitab mintanya jalan yang patut baginya untuk diajarkan. Dan dari kata aslinya, dari etimologis itu, mendidik itu berasal dari kata Ibrani, canak. Yang artinya membuka jalan, memulai sesuatu dengan kelembutan. Jadi kalau Bapak Ibu mau mendidik dimulai dengan keras, itu bukan mendidik, itu mah emosi. Tapi memulai sesuatu dengan kelembutan, tentu dengan levelnya ya. Kalau saya punya teman-teman Sumatera dari Batak, jangan ngarep lembutnya kayak orang Jawa, nggak bisa. Lembutnya tuh dalam arti hatinya yang lembut ya. Kalau nada bicara mah tergantung logat, nggak masalah. Chinese aja beda-beda logatnya. Logat Surabaya, logat Bandung, logat Jawa Tengah beda lagi. Yang lembut itu hatinya. Jadi yang kita mulai membuka jalan adalah dengan kelembutan. Artinya kalau kita memulai dengan kekerasan, itu sudah bukan pendidikan Bapak Ibu. Ya. Nah, maka dari itu kita perlu tahu apa sih yang jadi keresahan para orang tua, mamah punya keresahan, ya. Ini adalah daftar keresahan yang ditakuti oleh ibu-ibu. Yang paling tinggi kalau anaknya mengalami depresi, itu gede 40%. Ya, takut kalau anaknya depresi. Yang kedua, ketakutan terbesar kalau anaknya dibully. Ketakutan ketiga yang paling besar dialami oleh ibu-ibu, orang tua adalah anaknya diculik. Ini ngomong Amerika Bapak Ibu. Kalau direngas diculik mah pasti kapanggihnya. Udah kota kecil ya. Si itu udah mawa, udah ketahuan motornya ini, udah pasti motornya punya ini, udah ketahuan rengas dengkok. Ini mah di Amerika Bapak Ibu ya. Yang keempat, takut anaknya diserang atau dipukuli dan seterusnya. Sebegitu stresnya orang tua. Tapi begitu disurvei pertanyaannya, jadi orang tua tuh stres atau enggak? Ternyata hasilnya paling tinggi 80% adalah rewarding, enjoyable, menyenangkan katanya kalau jadi orang tua. Tapi dia stres. Nah kan ini ada paradoks, ada sesuatu. Jadi orang tua seneng, tapi saya teh stres, takut anak saya begini, takut anak saya begini. Nah rupanya dua hal ini hadir, disitulah keindahan ciptaan Tuhan. Kebahagiaan, ada ucapan bahagia ya. Kalau kamu tertindas, berbahagia gitu kan. Yang rendah ke yang tertinggi gitu kan. Yang awal, yang akhir. Rupanya paradoks itu hadir saling melengkapi. Kalau satunya aja dicabut, nggak jadi indah itu teh. Harus ada dua-duanya. Karena ada kekhawatiran, maka ada kesukacitaan ketika khawatir itu tidak terjadi. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Nah itulah sebabnya kenapa gereja tidak pernah berhenti memuaskan dahaga kita semua. Karena kehadiran gereja di tengah kekhawatiran dunia, tugasnya adalah memberikan kelegaan. Itu intinya Bapak Ibu.
Bahkan hasil survei pun sesuai. Nah, kalau kita lihat lagi, kekhawatiran ini sangat beralasan karena anak-anak Gen Z, Gen A itu lahir dari dunia layar. Lahirnya di generasi layar. Waktu pertama kali anaknya lahir di rumah sakit, sekarang udah ketemunya sama Samsung Galaxy, cepret. Waktu zaman kita lahir ketemunya sama, kalau di Bandung Dokter Maximus ya, ketemunya di situ di Boromius soalnya. Dokter Kingki gitu kan ketemunya. Bukan ketemu sama Samsung Galaxy, bukan ketemu sama iPad. Sekarang mah ketemunya iPhone, jepret ya. Share. Oleh sebab itu anak kita lahir dari dunia layar. Maksudnya apa Pak Teguh? Dunia layar di mana menurut survei menunjukkan bahwa 95%, ini sengaja tulisannya kecil, hanya orang beriman yang bisa baca. Jadi kalau Bapak Ibu nggak bisa baca berarti ya saya bacain ya supaya cukup maksudnya layarnya ya. 95% remaja usia 13 memiliki akses ke smartphone. Jadi zaman sekarang cuma 5% yang nggak punya akses ke smartphone. Sama papa mamanya dikasih semua handphone. Jadi yang di handphone kalau mau nonton tentang Doja Cat, penyanyi ini penyanyi D-O-J-A Cat, itu nyanyinya udah jelas-jelas nyembah Satan. Kostumnya, kata-katanya ya, lambang darah, lambang tanduk, lambang Lucifer semua direpresentasikan dan mereka bisa tonton, kata-katanya nggak ada sensor ya. Lalu kemudian 60% mengatakan bahwa mereka merasa tidak bisa hidup tanpa internet di bagian sini. Jadi generasi anak-anak ini yang lahir dari dunia layar sekarang kalau nggak dikasih layar sakau ya, sakau beneran. Ini kalau yang udah masih ngerasain sakau, bete lah, diajak makan hari Minggu nanya kapan pulang, sakau tuh karena nggak pegang handphone. Bener kan? Bener. Saya ngerasain karena jadi kepala sekolah, anak-anak seharian nggak pegang handphone, ada aja yang curi-curi di kolong meja gitu kan, dari CCTV kelihatan ya. Nah itu jadi masalah. Kemudian Indonesia rata-rata anak usia 8-12 tahun menghabiskan lebih dari 4 jam di depan layar. 4 jam di depan layar. Kalau sama mamahnya sama omanya berapa lama ngobrolnya? Moal nepi 4 jam dijamin. Moal nggak akan nyampe, paling 10 menit. Oma pulang dulu ya. Pulang udah 10 menit mampir. Ini 4 jam sama layar paplong-pelong nggak ngapa-ngapain ya. Scroll 4 jam Bapak Ibu. Artinya apa? Mereka dibesarkan oleh internet. Jadi kalau kita ngomong ngoceh 10 menit bandingin sama internet ngomong 4 jam, mana yang lebih diikutin? Udah pasti yang 4 jam. Udah pasti yang 4 jam. Jadinya mereka akan lebih hafal dengan tren TikTok daripada hafal sama omanya teh jago masak apa, omanya sekarang habis ngapain, ikut apa aja, nggak ada yang tahu. Nah papa mamahnya juga sama, bohwat kan, nah simpen handphone, papi juga nggak nyimpen handphone, udah kena kick balik selesai papinya ya. Maminya itu teh handphone atau apa, simpen semuanya. Mami nyuruh simpen, nanti kalau mami mau ngehubungin aku simpen handphonenya mau nggak, digituin. Anak remaja tuh balikin lagi. Terjadi nggak? Terjadi. Handphonenya ada yang simpen. Ini ada yang konsul ke saya. Bukan di sekolahan saya. Konsul karena tahu saya sering nanganin anak remaja, dia konsul, Pak Teguh, saya simpen handphone anak saya. Tahu nggak dia ngapain? Mana handphone saya? Dia masuk ke kamar saya, dia keluarin laci perhiasan, laci rias, laci perusahaan, dibalik-balik, dibongkar-bongkar. Ini akibatnya kalau handphone aku disembunyiin, gitu diacak-acak, dibanting-banting, ya, dibanting-banting. True story, anak saya udah ketagihan scrolling Pak, scrolling aja, naikin terus di scroll aja gitu terus, ketagihan scrolling. Jadi kalau dia diberhentiin Pak, dia langsung tantrum, udah bukan lagi ngomel, tantrum, ngamuk, ya. Nah ini yang terjadi dengan generasi Gen Z dan Gen A yang bermasalah. Kalau yang sehat mah sehat Bapak Ibu ya. Cuma persentase yang gak sehat semakin banyak. Itu yang jadi masalah. Oleh sebab itu akibatnya anak-anak yang lahir dari dunia layar cenderung sulit beradaptasi sosial. Dan kalau sulit beradaptasi sosial,
rata-rata ujung-ujungnya dibully karena dia beda sendiri sama teman yang lain. Yang lain kerulin ngobrol naon, dia beda sendiri, dibully lah akhirnya. Lu teh aneh ya, pakai bondu warna-warni. Ih, bondunya cakep kayak monyet, digituin pergi. Ada kejadian, ada. Anak jenderal lagi digituin. Puyeng atuh ya. Bapak Ibu, kalau udah ngebully, siapa sih yang ngajarin? Nah, kan pertanyaannya gitu. Dan kita, hati kita kalau anak kita yang dibully, kita teh maunya dapat jawaban. Mak bapaknya tuh yang ngajarin. Nggak gitu juga Bapak Ibu, karena faktornya banyak. Dia terekspos dari internet, terekspos dari pergaulan. Pergaulan itu dari mamahnya dia bisa, dari kokonya dia, dari cicinya dia, dari manapun bisa. Jadi faktornya sekarang tidak lagi dari orang tua. Nah, oleh sebab itu, inilah penyebabnya pola parenting yang salah, yang bisa menghasilkan generasi anak-anak yang bermasalah. Yang pertama, behavior ketika uang dijadikan sebuah kompensasi waktu yang hilang. Sekarang generasinya saya, ini kan saya temenan sama Edo ya, tante ya, temenan pisan. Generasinya saya masih generasinya cari uang. Dan generasinya kita, generasinya kami, rata-rata waktunya full pisan. Kalau udah full gimana? Eta budak kunaon sih nilainya digoreng gitu? Kenapa nilainya jelek kayak gitu? Ya karena dia nggak ada yang nemenin belajar. Udahlah, butuh apa sih sekarang buat belajar? Butuh iPad, beli iPad. Butuh apa? Macintosh, beli Macintosh, beli. Uang pengganti kompensasi waktu yang saya nggak bisa kasih. Ngerti ya? Jadi sekarang daripada pusing, kenapa sih dia nggak mau gini. Ya udah nih, kredit card udah bayar aja udah, siapa? Dia mau ikut apa sok. Tapi sayanya nggak bisa datang. Sayanya nggak bisa nemenin. Ya. Saya ganti dengan uang, saya ganti dengan barang. Nah, itulah yang terjadi saat ini. Kalau itu dilakukan, itu adalah pola parenting yang salah. Yang kedua, membiarkan anak ketika berbuat salah. Jadi, kalau dalam pendidikan ada yang namanya koreksi. Jadi kalau anak berbuat salah, harus ada koreksi. Kalau anak nyoret-nyoret tembok, dikoreksi. Anak ini nggak boleh nyoret tembok. Bawain alat pembersih, temboknya suruh dia lap. Bukan dihukum, itu konsekuensi. Konsekuensi itu apa? Kalau ada tembok kotor, dibersihin, itu konsekuensi. Kalau hukuman, kalau ada tembok kotor, dia disuruh berdiri pegang kuping, kan nyambung. Ya, tembok kotornya apa? Tetap kotor, itu hukuman. Nah, kalau kita mau ngedidik anak, dikoreksi dengan konsekuensi. Kalau anak nggak belajar, nilainya kan jelek. Kalau nilai jelek apa? Koreksinya belajar, handphone simpen. Ya, bukan dihukum, handphone itu bukan hukuman. Tapi handphone simpen supaya kamu bisa belajar. Sampai kapan? Sampai nilai kamu menjadi lebih baik lagi. Itu konsekuensi. Gitu kan? Tapi kalau tiba-tiba belum diomongin, belum apa nilainya jelek, sini handphone diambil, dia kaget. Karena dia nggak tahu bahwa itu konsekuensi, dianggapnya itu hukuman. Makanya bedanya konsekuensi dengan hukuman, anaknya diedukasi. Ininya begini. Gitu ya. Anak nggak masuk terlambat masuk sekolah, lalu dihukum lari keliling lapangan 5 kali, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena nggak nyambung, ya. Salah satunya detensi. Kalau misalnya dia terlambat datang, maka besok kamu harus datang lebih pagi bersama papa mama, kan nganterin otomatis. Jadi yang kena hukuman sebenarnya papa mamahnya, supaya kapoknya sekeluarga, bener nggak? Konsekuensi, mengedukasi. Tapi kalau disuruh lari keliling lapangan itu hukuman. Nah, kalau anak berbuat salah harus dikoreksi, diajak ngomong. Tapi bukan pakai soft spoken. Nah, aimane, ya. Nggak gitu konsepnya. Jadi kalau anak nih salah, misalnya anak ngomong kasar aja ya, contoh ya, ngomong kasar. Itu aja, gitu ya. Begitu ngomong kasar kan harus dikoreksi. Dikoreksi, kata Pak Teguh nggak boleh ngehukum. Jadi, ari kamu, kenapa kamu teh ngomong kasar? Ya, itu mah kayak diayun-ayun. Lain kali nggak boleh lagi. Kalau kayak gitu namanya mami nggak sayang, nggak gitu. Ya, terlalu lembut kalau itu mah. Ajak ngomong. Kalau kita marah, kita harus tunjukin raut muka kita serius, tapi jangan merepet. Kamu anak siapa? Ya anak mami, gitu kan repot nanti kalau dijawab balik ya. Harus mukanya serius. Kalau mau negur anak, katakan, mami tidak suka
papi nggak suka. Serius, jangan mami nggak suka. Dan dulu juga mami kayak gitu, nggak gitu konsep negur ya. Belum saatnya bersahabat, belum, nanti dulu. Muka serius, karena kita sedang mengkoreksi. Mami nggak suka, tapi nggak usah sampai teriak-teriak tetangga tahu ya bahwa kita punya sakit jiwa, nggak usah tahu ya. Mami nggak suka, kayak gitu. Nadanya diseriusin, berhentinya terakhirnya jelas. Kamu harus tahu, itu kata-kata yang kasar. Itu artinya kamu curse, mengutuk orang. Ya kan, kalau nyebut orang dengan anjing atau monyet atau apa kan cursing sebenarnya. Artinya kamu tidak menghargai ciptaan Tuhan. Apalagi mami ngelahirin kamu, bla 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 bla. Jadi nadanya serius. Apa yang kamu pelajari hari ini? Wah, udah dapet tuh, koreksinya dapet, dan harus dilakukan dalam waktu yang dekat. Kalau kejadiannya hari ini, dikoreksinya nanti pas kenaikan kelas udah pada lupa ya, kejauhan ya. Oleh sebab itu yang ketiga, kesalahan parenting yang ketiga adalah melakukan apa saja yang diminta oleh anak. Buat kita mungkin gak masuk akal, tapi Bapak Ibu kalau sudah masuk dunia pendidikan, Pak Heru ada ya, ada aja anak-anak yang terlalu dikasih semuanya. Saya pernah punya kejadian, case. Ulangan nih, PPKN sama biologi, SMA berarti ya. Waktu zaman dulu baru keluar jam iWatch. Dulu iWatch baru keluar, jadi baru tahu ada jam tuh bisa disentuh, terus bisa nyimpen foto, bisa digedein. Ulangan lah PPKN. Ada satu anak gini terus ngeliatin jam, ya, dimainin terus diusap-usap jamnya, dari jauh kelihatannya diusap-usap. Kita nggak ada yang tahu itu jam iPhone sebenarnya. Ada satu guru anak muda yang ngerti, Pak, itu jam iPhone yang paling baru Pak. Oh ya, itu teh bisa nyimpen foto Pak. Saya boleh nggak disita? Saya cek, boleh. Begitu dicek bener, ada buku, ada catatan PPKN sama biologi. Iya, lagi digini-gini. Zaman kita mah masih nulis pakai kertas ya. Terus tulisannya dikecilin, fotokopi berkecil ya, digulung. Pas dibuka soek, ya. Itu zaman kita. Kalau enggak di paha sini tulisannya banyak ya. Kalau enggak diselipin di bolpen tutupnya, nanti dikorek-korek keluar ya. Sekarang mah pakai iPhone terang-terangan. Singkat cerita, kita disita. iWatch kan mahal pas pertama kali keluar ya. Dah sita, dia kasih aja sita. Dikasih 0 ya, PPKN sama biologi. PPKN merah kan pasti nggak naik. Tenang, mukanya tenang. Besoknya udah bawa iWatch baru masuk sekolah. Besoknya, nggak nunggu lama, besoknya. iWatch yang lama, siapa yang ngelepasin? Enggak Pak, masih ada di TU, disimpan, di berangkas katanya. Dia udah bawa iWatch baru. Dari rumah udah nggak nanya lagi, lu nyontek apa gitu, nggak nanya. Dan memang dia nggak selesai SMA-nya, dia keluar ke universitas swasta, beli rapot, dapat bisa kuliah, udah DO lagi. Jadi nggak sampai selesai. Karena dari kecil dia sudah dibiasakan diberikan apapun yang diminta anak. Sampai pada titik anak itu berpikir, saya tidak perlu bertanggung jawab atas sekolah yang sudah saya mulai. Sampai pada titik itu. Jadi hati-hati ketika kita memberikan apa yang diminta anak, artinya kita sedang membangun masa depan anak yang terpuruk. Dan yang terakhir, seringkali mengambil alih pekerjaan anak. Saya juga punya kasus ya, waktu zaman COVID, kan semua anak di rumah, siapa yang ngerjain prakarya? Jujur weh, ibu-ibu, ya udah pasti nggak gunting ya. Terus yang ngerjain olahraga, push up juga push up diedit ya, diedit berkali-kali. Yang ngerjain semuanya bukan si anak. Kenapa? Kalau anak yang ngerjain sampai tengah malam Pak, mau tidur sampai jam berapa, diambil alih. Akibatnya apa? Ini yang dibilang dengan mengamputasi life skill. Jadi anak sedang diamputasi life skillnya. Dia nggak bisa ngedit video, dia nggak bisa tahan kerja sampai malam dengan pressure. Makanya nggak aneh anak zaman sekarang begitu ngelamar kerja 2 bulan keluar. Karena dikasih pressure dikit nangis, selesai udah. Saya pernah punya guru lagi, Pak Teguh, hidup Bapak banyak pisan masalah. Ya nggak apa-apa ya, namanya juga pengalaman. Punya guru, saya tegur dong karena ngajarnya nggak, materinya salah materi, saya tegur. Dikasih tahu masih salah juga, dikasih tahu lagi masih salah juga, ditegur lah, nangis.
Laki-laki nih, pulang ke rumah. Saya juga pulang kantor. Baru nyampe gerbang, ditelepon. Halo, dari siapa? Saya papahnya guru ini. Ini anak saya nangis kenapa sama bapak dimarahin? Bapaknya nelpon saya, kebayang tuh. Bapaknya nelpon sana karena anaknya dimarahin. Ini jadi poin buat saya, bahwa ternyata ketika kita mengambil alih pekerjaan anak, begitu nanti suatu hari anak dapat pekerjaan yang sesungguhnya, dia kaget. Karena nggak pernah ngalamin, yang ngalamin mah kita, yang nyelesain kita. Jadi kita sedang mengamputasi life skillnya anak. Nah oleh sebab itu, maka hadiah terbesar yang bisa kita kasih ke anak adalah tanggung jawab dan kemandirian. Kalau kertas HVS habis malam, mandiri atuh, tanggung jawab atuh, ya. Harus gimana? Nggak boleh nangis kokosot gitu ya, ya gitu ya, gitu di lantai gitu, nggak boleh. Selesaikan masalahnya. Listrik mati, keluar cari tempat printer, keluar cari. Solasi habis, cari toko yang masih buka sampai malam, nguriling. Nggak apa-apa dianterin. Anak saya juga, dia nyari apa gitu ya, oh nyari alat listrik lah, solasi listrik. Di rumah habis, nyari kemana lah, ke gunung lah, pokoknya naik turun gini, cari yang buka, ada solasi listrik, ada, akhirnya dapat. Nah singkat cerita, kalau kita mau tenang hidupnya, kalau Tuhan izinkan kita dipanggil lebih dulu dari anak kita, biarlah yang bisa kita hadiahkan adalah tanggung jawab dan kemandirian. Ya, oleh sebab itu tidak berlama-lama, inilah cara komunikasi supaya anak-anak itu bisa berubah menjadi baik. Bukan seperti parenting yang tadi. Cara komunikasinya bukanlah untuk tujuannya mengendalikan. Jadi anak Gen Z sama Gen A nggak suka dikendalikan. Dia maunya dikasih kepercayaan. Lalu kitanya konsisten dengan omongan kita dan kita punya kasih. Ya, kalau 3 ini bisa diberikan ke anak Gen Z dan Gen A, mereka nggak akan jadi lembek. Mereka akan hidup mengetahui apa yang harus dilakukan. Ya, oleh sebab itu yang pertama ada 5 cara komunikasi sama Gen Z dan Gen A. Yang pertama, mereka lebih suka kalau cerita pribadi, bukan diceramahin. Ngobrol nih, mami. Biasa mami nih, kalau pulang sekolah, kalau anaknya SMA atau SMP pulang. Tahu nggak dulu, mami waktu SMA, dulu tuh jalan, tahu nggak, naik angkot, gini. Anak angkotnya capek, kadang-kadang suka ketiduran di angkot. Pernah loh, mami kelewat ya. Kalau ini mah pengalaman saya pernah kelewat dari Gede Bage. Harusnya turun di Riung Bandung, turun di Gede Bage di Panjilekan di Bandung ya, Soekarno-Hatta. Jauh kan, balik deui duit angkot beak. Habis. Jadi kepaksa jalan Soekarno-Hatta ya, sampai komplek balik lagi. Ketika itu diceritain, anak saya, oh gitu ya, emang dulu nggak ada yang namanya Grab gitu kan, nanya kan? Nggak ada Grab, ada juga angkot. Nah kalau angkat gitu paling enak tuh duduknya di depan, rebutan. Karena kalau di belakang susah keluarnya. Di depan itu lebih enak, dan lebih enak yang deket jendela. Jangan yang di tengah, deket persneleng, nggak enak ya nggak. Duduknya joknya tuh setengah gitu kan, nggak enak. Diceritain, dan akhirnya di bagian akhir cerita tinggal disampaikan. Jadi kalau kamu punya fasilitas enak, bisa nge-Grab, bersyukur nak, bersyukur. Semuanya udah jauh lebih mudah, enak ya. Nanti ketemu ngobrol lagi ya. Intinya mah cuma ngomong, lu jangan cengeng ya. Lu jangan cengeng kalau di Grab kehujanan, lu jangan cengeng kalau di Grab kena macet atau apa. Udah, jalanin aja. Karena mereka lebih senang dengan cerita pribadi, ya. Cerita pribadi itu penting karena dia lebih tersentuh oleh kejujuran daripada tersentuh oleh nasihat. Jangankan Gen Z, bapak ibu juga nggak suka kan kalau dinasehatin. Senengnya ada cerita. Pendeta rata-rata punya ciri khas. Dan pendeta yang disukai setelah saya survei dari beberapa rekan-rekan di pemuda remaja adalah pendeta-pendeta yang seneng cerita, yang seneng dongeng. Itu paling lebih mudah disukai. Kenapa? Karena orang nggak suka dinasehatin. Orang senengnya pakai cerita. Makanya sampai ada buku yang kalau bapak ibu sering ikutin, ada TED Talks, TED Talks ya. Ada ngajarin namanya storytelling technique presentation. Jadi presentasinya dengan menggunakan storytelling. Yang kedua, cara komunikasi dengan anak Gen Z adalah pakai cerita analogi yang visual.
Ya, yang visual. Jangan mulai dengan kata-kata dulu tuh ya kalau jadi anak tuh harus baik, nurut. Sok nanti masa depannya akan dimudahkan dapat beasiswa. Kamu teh harus nurut sama orang tua. Jangan, udah nggak ngaruh. Karena nggak visual dan bukan analogi. Pakai analogi. Nah, sini, matiin lampunya, matiin lampu. Nih, papi punya lilin. Kita nyalain lilinnya. Begitu nyala, lihat. Ini terangnya di bagian tengah ya. Kalau di bagian ujung gelap nggak? Masih gelap. Tapi masih ke bagian terang nggak? Masih. Yang nggak ke bagian terang yang mana? Yang di belakang tembok pi. Artinya apa? Hidup kamu harus seperti lilin yang bisa bercahaya menerangi semua bagian yang bisa kamu jangkau. Di saat itulah Tuhan akan berkati kamu dengan kelimpahan. Di sekolah, kalau ada yang kesulitan, kamu bisa jangkau, bantuin dia, ajarin matematikanya. Masuk tuh analogi, masuknya lilin. Dia nggak suka dinasehatin, tapi dia suka dengan storytelling. Ya. Yang ketiga, gunakan bagaimana, bukan kenapa. Kenapa nilainya jelek tuh sekarang teh? Wah, kalau udah kenapa nilainya jelek, anak siap-siap kan? Siap gue dilempar sendal, ceder kan? Kenapa nilai jelek? Karena males dilempar sendal, karena tidurnya malam dilempar sendal, karena main game dilempar sendal. Apapun jawabannya, selama dia jujur pasti kena kan? Dan dia nggak akan mau ngomong apa-apa, udah diem, pasti diem gen Z gen A. Caranya gimana? Pakai bagaimana? Gimana? Kalau nilainya jelek gitu, kamu mau ngapain? Papi bisa bantu apa? Dia mikir. Mau ngapain? Gimana? Papi bantuin. Ya, gimana mau perbaiki nilainya? Papi bantuin. Langsung dia cerita. Ya, kalau boleh bantu, butuh guru les. Ya udah nanti dicariin guru les. Ya kan? Masuk akal kan? Coba kalau ditanya, kenapa nilainya jelek? Diem mulutnya. Nggak akan keluar. Saya butuh guru les gitu nggak akan keluar. Kenapa? Karena kenapa itu memberikan sebuah tuduhan, nuduh. Kenapa itu gelasnya pecah? Nuduh. Kan nggak ngomong, saya nggak ngomong kamu mecahin gelas, tapi tete nuduh Bapak Ibu kan. Kenapa gelasnya tiba-tiba pecah? Ya, kalau di rumah mah seringkali saya yang kena. Ini kenapa anduk basah ada di tempat tidur? Urang ya tete urang. Istri saya yang sering ngingetin soalnya. Itu anduk basah, astaga eta urang. Saya diem langsung kan. Tapi kalau gimana ini anduk basah? Mau diapain? Ya udah gua ambil ya, balikin lagi, masih ada nyawa kan gitu ceritanya. Kalau kenapa itu tuduhan ya. Saya siap-siap dikunci di luar kamar gitu aja. Mumpung ada. Saya mah nggak ngomongin di belakang orangnya ya. Nah, Bapak Ibu, kenapa itu memberikan tuduhan? Jadi kalau mau ngobrol sama Gen Z, begitu mau ngomong kenapa ganti gimana ya. Contohnya apa ya? Kenapa kamu berkelahi, kenapa kamu dibully, itu kan ada kan, bisa kan kejadian dibully, refleks kita kenapa kamu tuh bisa dibully, jangan gimana, bukan gimana cara ngebully, bukan gitu, gimana kamu bisa nggak kejadian lagi dibully, papi bisa bantu apa, meureun jawabannya teh ngomong sama sekolah, ngomong sama orang tua, ngomong sama apa, atau pih doain aku, siapa tahu omongannya begitu ya. Pih kasih tahu aku caranya, dikasih tahu caranya supaya nggak dibully kan gitu. Jadi kalau ngomong gimana itu anak bisa keluar lebih banyak. Yang keempat, tertawa bersama kalau ada kesalahan ya. Nanti ada hati-hati, ada pinggir jurangnya. Misalnya gini, ini saya tulis contohnya, kamu cepet banget update status ya, tapi kalau iman kamu kapan diupdate? Kapan doanya? Ya kan diajak bercanda gitu ya. Jadi jangan anak males main terus. Kapan doanya? Nah itu mah sarkasme ya. Kalau ini mah halus, diajak ketawa gitu. Terus kalau misalnya si anak jalan, pas lagi jalan sambil pegang handphone, gelasnya jatuh kan, tumpah kemana-mana, bener kan? Kalau nggak pecah gelasnya. Udah pasti kita refleksnya, aduh udah dibilangin jangan main handphone sambil minum teh, jalan teh gini, udah pasti merepet ya. Kalau mau dia terbuka sama kita, wah pecah, waduh pecah. Ini mah kayak sinetron ya, kemarin teh pecah, terus nanti ada orang datang ya, Ferguson, apa yang kamu lakukan? Nah misalnya gitu, diajak ngobrol sama dia,
Yang pasti kita bersihin sama-sama. Yuk kamu ambil ininya, kamu ambil ininya. Dalam posisi nada bicara kita netral, dia ngerjain, tidak dalam ketakutan, dan bahkan cenderung dia akan minta maaf. Maaf, kenapa bisa jatuh? Baru boleh ditanya. Gimana caranya supaya nggak kejadian lagi gitu? Boleh ditanya. Tadi kejadiannya gimana kok bisa sampai lepas? Api-api we tenyaho ya, pura-pura nggak tahu. Nanti dia akan cerita lebih dalam. Asal pertamanya jangan keluar judgement, gitu ya. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena humor membangun keakraban spiritual yang alami. Jadi dia melihat bahwa ternyata menjadi jujur, menjadi rohani itu tidak harus jadi orang yang garing. Karena mereka paling takut kalau disebut sebagai anaknya garing, nggak gaul. Mereka itu maunya dibilang anak gaul. Maka ajarkan dengan humor, dengan bercanda, dia akan lebih pinter IQ-nya begitu dia bergaul sama teman-temannya nanti. Yang kelima, yang terakhir, cara komunikasinya adalah dengarkan dengan hati, bukan dengan jari. Kamu salah, besok les, kerjain PR, jangan terlambat. Jari yang ngomong, jangan, pakai hati, ya. Kalau dia udah datang ke rumah, pulang sekolah bete, atau anak-anak bete, duduk di sebelahnya. Nggak usah kepo dulu, ibu-ibu, mode interogasi jangan dinyalain dulu, ya. Ini kenapa kayak gini? Ini orang merepet semua, jangan dulu. Gunakan mode pelayan kafe. Mau minum apa? Mau teh manis, ya? Teh manis, mau? Tapi gulanya habis. Teh tawar aja, ya. Mau es jeruk? Tapi belum beli jeruknya. Air putih aja ya. Gitu. Diajarin begitu. Kenapa? Karena dengan begitu dia ngerasa aman dulu. Dia nggak ngerasa diinterogasi. Kenapa bete? Aduh, udah. Belum ada minuman es jeruk, belum ada apa, udah mesti diinterogasi, kan bete. Apalagi anak perempuan Bapak Ibu ya, moodnya, apalagi pas lagi hormonnya lagi nggak seimbang, diajak ngomong dikit salah, nggak diajak ngomong salah. Ya, saya bukan curhat isi saya, bukan ya. Jadi ciri khasnya adalah kalau udah kayak gitu anaknya didengerin pakai hati, temenin aja sebelah, nggak usah ngomong apa-apa kalau perlu mah. Ya sampai dia, tadi bete, oh apa ceritanya, Cik ceritain ya. Jangan ditanya kenapa bete, nanti repot lagi. Tanya dulu apa ceritanya, coba mami mau denger. Yakin? Iya sok udah kosong waktunya, sok cerita. Mau minum apa dulu ya, biar enak ngobrolnya dan lain-lain gitu. Papih juga begitu. Anak usia remaja sangat penting untuk mengalami kehadiran seorang ayah. Tantangannya anak usia remaja papahnya lagi getol cari duit di usia segitu biasanya. Itu tantangan. Makanya jangan sampai anak kita menjadi figur yang fatherless, yang tidak punya ayah ya. Oleh sebab itu pesannya sederhana. Dalam dunia yang bising, keheningan kasih adalah anugerah. Jadi kita datang ngasih quality time, nggak usah banyak ngomong, temenin aja, itu jauh lebih penting. Makanya buat anak-anak kita, cucu kita yang mungkin ada di luar kota Rengas Dengklok, telepon sambil ditanya, baik-baik semua ya, kalau ada apa-apa telepon ya, tutup sekali. Ngobrol-ngobrol, nanti kapan lagi video call, baik-baik semua ya, kalau ada apa-apa telepon ya, dah gitu. Itu nempel terus, jadi kalau mereka ada apa-apa carinya balik ke rumah. Itulah cara komunikasi dengan Gen Z. Ya, oleh sebab itu saya tutup dulu dengan sebuah cerita sebelum nanti masuk tanya jawab. Bapak Ibu, ada seorang raja, dia bermimpi dan mimpinya mengerikan buat raja itu. Dia takut sekali sampai begitu dia bangun dia keringetan dan dia benar-benar takut. Dia panggil penasihatnya, penasihat raja kumpul semua. Saya punya mimpi buruk. Panggilkan semua penafsir mimpi yang paling hebat di kerajaan ini. Dipanggillah semuanya. Begitu dipilih, cuma dapat satu orang yang bisa nafsirkan mimpi. Satu orang maju. Lalu raja bilang, saya punya mimpi, tafsirkan mimpi saya. Kalau kamu salah menafsirkan, kamu akan dihukum berat. Tapi kalau kamu berhasil, kamu akan dikasih emas seberat badan kamu, kata dia. Wah, dia semangat.
Silakan raja, apa mimpinya? Dia ceritain. Mimpi saya adalah ketika saya tidur, ya, saya bermimpi bahwa saya sebagai raja begitu ngaca katanya, gigi saya rontok semuanya. Hanya tinggal satu aja. Hanya tinggal satu. Sangat mengerikan, gigi saya lepas satu persatu dan hanya tersisa satu saja. Langsung saya terbangun. Apa arti mimpi saya? Si penafsir mimpinya merenung sebentar dan langsung menjawab. Raja, arti mimpi raja tidak mungkin salah. Artinya adalah semua keluarga kerajaan raja akan meninggal lebih dulu daripada raja, karena raja adalah yang terakhir akan tetap hidup, kata dia. Wah, si raja begitu mendengar arti mimpi itu, dia marah karena bilang gini, kamu mendoakan keluarga kerajaan mati ya? Pengawal, hukum dia. Dihukum. Carikan lagi penafsir mimpi yang lebih benar, kata rajanya. Datang lagi satu anak muda. Mimpi saya begini. Apa artinya? Kalau kamu berhasil dikasih hadiah, kalau enggak kamu dihukum. Si penafsir mimpi yang masih muda bilang begini, Tuanku Raja, kabar gembira. Arti mimpi raja adalah Tuanku Raja akan diberikan umur panjang, lebih panjang daripada anggota keluarga kerajaan yang lain. Bahkan ketika yang lain sudah dipanggil Tuhan, Tuanku Raja masih diberkati dengan umur panjang. Luar biasa, pengawal kasih dia hadiah. Saya nanya, intinya sama enggak? Apa intinya? Yang lain mati, dia hidup, gitu kan? Yang berbeda apanya? Komunikasinya. Bapak Ibu, niat kita baik ke anak-anak kita, ke cucu kita, nggak ada yang jelek. Tapi kalau komunikasinya salah, hasilnya bisa salah. Maka dari itu, itulah pentingnya hikmat, itulah pentingnya didikan. Cana yang dibilang tadi itu, bahwa ketika mendidik kita memulai dengan satu kelembutan. Saya serahkan dulu ke MC untuk dibuka sesi tanya jawab. Oh, mau ini dulu ya, saya serahkan dulu ya, silakan. Terima kasih banyak Pak Teguh. Ya, sungguh luar biasa ya Bapak Ibu. Pencerahan yang sungguh luar biasa bagi kita semua. Semoga ini semua semakin membukakan kepada kita semua dalam kita berkomunikasi yang benar dengan anak-anak kita ataupun cucu-cucu kita.